Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Andri Salim, penatua yang bertugas, Penatua Sumarno, Penatua Richard, Penatua Linda, Penatua Nini, Penatua Feli, dan Penatua Teddy. Pemandu pujian oleh Ibu Widiarti dan Saudara Argra, pengiring pujian Saudara Natasha dan Ibu Nindita, pengisi pujian Paduan Suara Senior GKPO Halim. Multimedia dan sound system Bapak Yosep, Saudara Madeline, dan Bapak Hari. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Marilah sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang tanpa batas dalam kehidupan kita. Keselamatan bukti kasih yang telah kita terima dengan cuma-cuma. Adakah kerinduan kita untuk berbagi dan memberi kasih itu juga kepada sesama kita? Kita diajak berbagi dan memberi. Pertama-tama bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai ungkapan syukur yang tulus, sebagai respon terhadap kasih Allah yang tak pernah berkesudahan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 2, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kembali betapa sungguh baiknya Allah. Kasih setianya untuk kita tidak pernah berkesudahan
sampai selama-lamanya. Pemazmur dalam Mazmur 100 ayat 4 dan ayat yang kelima melukiskan, menggambarkan kebaikan Tuhan. Dia berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Biarlah dalam ibadah ini kita dapat belajar memberi dan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita. Bukan sekedar dengan kata dan nyanyian, tetapi melalui ungkapan hati yang tulus dan hidup yang berkenan kepadanya. Satu lagu yang kita nyanyikan ingin kembali menegaskan apa arti ibadah kita. Kidung Kesaaan 579, apalah arti ibadahmu? Yang
Kalau kita melihat syair demi syair lagu ini, ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam hati kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Sudahkah ibadah sejati itu kita sudah wujud nyatakan baik di gedung gereja ini maupun di dalam kehidupan kita? Ibu bapa dan saudara-saudara umat Tuhan, Allah mengenal setiap helai rambut kita. Ia pun tahu setiap noda yang ada di dalam batin kita. Marilah saya mengajak kita semua untuk dalam keheningan kita membuka hati. Seraya kita mengakui segala kekurangan dan pelanggaran-pelanggaran kita di hadapannya. Dan oleh karenanya kita memohon pengampunan dari Tuhan, agar hati kita kembali layak dan berkenan kepadanya. Diberikan ruang dan waktu untuk kita sama-sama secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, adakah ibadah kami yang kami lakukan setiap hari Minggu secara rutin adalah ibadah yang sejati? Ibadah yang keluar dari hati yang diberkati dan penuh syukur. Bukan ibadah karena terpaksa atau sekedar kewajiban. Adakah pemberian kami yang kami lakukan baik di gereja maupun dalam setiap momen dan peristiwa di mana kami memberi? Apakah pemberian itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang diberkati? Sehingga apa yang kami berikan dengan kerelaan, ketulusan, dan semata-mata kami memberi karena kami ingin mengucap syukur kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini motivasi kami, tujuan kami beribadah masih keliru. Kami menjadikan ibadah sebagai sebuah ajang untuk kami pamer bahwa kami adalah orang-orang yang sudah beribadah. Kami jadikan pemberian kami hanya sekadar sebagai pemberian karena kelebihan kami, bukan karena Tuhan meminta kami memberi. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau ibadah kami belum menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami datang kepadamu sebelum kami melanjutkan ibadah kami. Layakkan dan sucikanlah kami, orang-orang berdosa ini. Terimalah doa pengakuan dosa kami. Kasihanilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Di dalam anugerah dan rahmat-Mu kami naikkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyian pengakuan dosa kita menjadi sebuah doa kita kepada Tuhan. Kasihanilah aku yang lemah. Oleh kasih dan kuasa
Tuhan yang benar, hatiku selalu bersyukur Tuhan serta berbahagia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Kami membacakan berita anugerah bagi setiap kita yang mengaku dosa-dosanya. Kristus datang ke dunia untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ia yang tak berdosa telah menanggung segala kerapuhan kita, agar kita beroleh hidup, dan di dalam Dia pengampunan itu nyata. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 5. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita bersalam-salaman, mengucapkan salam damai. Kristus sudah mengampuni kita. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara-saudara, segala pelanggaran dan dosa kita telah dihapuskan. Namun itu semua bukan karena kebaikan dan usaha kita, melainkan karena kasih karunia-Nya yang begitu melimpah. Mari kita sambut anugerah pengampunan ini dengan sukacita, dengan mengakui bahwa damai dan harapan kita hanya ada di dalam Dia. Dihapuskan dosaku sebagai nyanyian sukacita kita, karena pengampunannya telah diberikan buat setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pagi hari ini dalam ibadah yang pertama kita akan sama-sama, atau lebih tepatnya kita kedatangan saudara-saudara kita dari GKPO Halim Perdana Kusuma. Mereka tergabung di dalam paduan suara senior, betul Bapak Ibu ya. Di kami itu kalau senior bilangnya lansia. Tapi tidak kelihatan lansia. Ya, paduan suara senior GKPO Halim akan menyanyikan 2 lagu. Lagu yang pertama akan dinyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan yang kedua setelah khotbah. Saya persilakan Bapak Ibu. Lagu pertama adalah Ku Bersujud di Bawah Altar.
Ya Bapak Ibu, di antara anggota paduan suara ini ada 2 pendeta. Boleh saya minta tunjuk tangan pendeta Ruslim? Yang mana? Enggak datang. Satu lagi pendeta Tobing. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami bersujud di bawah altar-Mu, kami memandang hidup kami begitu berharga. Hidup kami terus ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Di tengah begitu banyak bahaya, ancaman, tantangan, ujian, serta berbagai macam pencobaan yang datang silih berganti. Di tengah segala kerentanan dan kerapuhan diri kami, ketika kami begitu mudahnya jatuh di berbagai pencobaan dan dosa, sesungguhnya Engkau mengangkat kami kembali. Engkau tidak membiarkan kami jatuh terlalu lama, terpuruk, dan kami kalah dengan berbagai pencobaan. Seakan kami tidak memiliki kekuatan. Tetapi kami percaya Tuhan dan meyakini serta mengalami bahwa kuasa dan kekuatan Tuhan itulah yang memampukan kami untuk kami boleh terus bangkit menjalani hidup kami dalam ungkapan syukur. Hati yang bersyukur inilah yang kami bawa Tuhan ke rumah-Mu. Seraya kami mengakui dan melihat betapa rapuhnya kami. Dan betapa seringkali kami juga egois memikirkan hanya kepentingan kami. Tanpa kami mau peduli terhadap orang lain. Sesungguhnya hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu. Hidup yang tidak hanya menerima, tapi juga mampu memberi. Memberi bukan karena dipaksa dan terpaksa, tapi memberi karena kami sudah diberi oleh Tuhan. Memberi karena kami bersyukur atas setiap berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan, ingatkanlah kami dengan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk menerima firman Tuhan sebagai berkat bagi perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita berdiri, Bapak Ibu, menyambut pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus bagian yang kedua atau 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Itu judul perikopnya. Saya membacakan firman Tuhan demikian. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus,
tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini adalah bicara soal memberi. Ada ayat firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada yang benar. Lebih berbahagia mana, memberi atau menerima? Menerima atau memberi? Lebih berbahagia mana, begini apa begini? Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita. Paling tidak mau mengatakan bahwa memberi itu, menerima itu bahagia, tapi juga memberi itu bahagia. Sebab memberi itu seringkali dianggap sebagai sebuah kerugian. Karena kalau kita punya benda atau makanan atau apapun, misalnya 2 kita kasih 1 orang, maka kita hanya bisa menikmati 1, yang satunya kita kasih orang. Kalau saya enggak beri, saya bisa makan 2. Kita punya banyak alasan untuk kita memberi, tapi kita juga punya banyak pertimbangan untuk kita tidak memberi. Bapak, Ibu, apakah dasar kita memberi? Alkitab mengatakan dasar kita memberi adalah ungkapan syukur. Setuju? Setuju tidak? Kalau enggak setuju, saya tidak setuju. Orang Kristen harus membawa dasar pemberian itu dengan ungkapan syukur. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang, termasuk mungkin orang Kristen, yang sulit sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya karena kecewa sedikit, doanya tidak dikabulkan, kecewa, marah sama Tuhan. Dia menganggap bahwa sekali berdoa pasti Tuhan akan kabulkan. Berkali-kali berdoa tidak dikabulkan Tuhan juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita ingin semua apa yang kita mau itu sesuai dengan waktu kita. Bahkan kalau berdoa, ada yang di sini ngasih deadline sama Tuhan. Pokoknya kalau saya tidak dikabulkan dalam waktu 2 minggu ini, saya gak mau ke gereja lagi. Saya gak mau latihan paduan suara lagi. Ada dari ibu-ibu GKP Halim begitu? Yang duduk di mana? Enggak ada ya? Jadi kita pernahkah mengancam Tuhan kalau kita tidak, doa kita tidak dikabulkan, kita tidak mau bersyukur dan sebagainya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa kita harus bersyukur? Saya ingat satu ayat dalam Mazmur 65 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Berbahagialah orang yang Engkau pilih. Siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan di antara sekian miliar manusia di muka bumi ini. Artinya kita adalah orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Sampai Yesaya berkata, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi Engkau.
Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, kata firman Tuhan. Sebaliknya Dialah yang memilih kita. Kata Yohanes atau kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu, hal memilih itu apakah menjadi alasan buat saudara dan kita semua untuk kita merasa bersyukur kepada Tuhan? Kalau Tuhan mengatakan betapa berharganya engkau di mataku, apakah itu sesuatu yang biasa di dalam hati kita? Maka pertama-tama saya ingin mengatakan bukan karena kita berkelebihan kita memberi, bukan seolah-olah karena kita berkecukupan kita memberi atau kita memberi karena sisa-sisa, tetapi kita memberi karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama. Jadi sesuatu yang mau mengajar kita untuk mengatakan bahwa kalau kita memberi, maka memang semuanya ada dasarnya. Yang kedua, kenapa kita memberi? Karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Apa yang Bapak Ibu nyatakan ketika kita diampuni dosa-dosa kita? Apakah itu mengatakan bahwa ini udah biasa setiap hari Minggu pun kalau kita beribadah diberikan ruang dan waktu kita untuk berdoa, untuk mengaku dosa dan meminta ampun kepada Tuhan? Maka kita mengatakan bahwa seolah-olah pengampunan itu mandatori, kewajiban Tuhan yang Tuhan harus berikan kepada kita. Itu bukan. Pengampunannya bukan karena kewajibannya dia harus mengampuni kita, tetapi karena kasihnya kepada kita. Karena kasihnya dia tidak mau kita hidup di dalam dosa. Dia mau mengangkat kita dari dosa. Jadi sesuatu yang kita mau katakan bahwa kalau kita bersyukur, satu titik yang kita mau sama-sama ingat bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib yang dimana kita beroleh pengampunan dosa. Itulah mengapa kita bersyukur. Mungkin kelihatannya klise, saya sudah tahu. Tetapi inilah kenapa kita diajak untuk memberi dengan syukur dan memberi dengan ikhlas dan rela. Karena kita sudah diampuni. Yesaya mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Beberapa ayat ingin mengatakan betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam pengampunan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kita datang ke gereja, apakah kita membawa hati yang penuh syukur? Hati yang diberkati. Karena mungkin kita adalah sebagian orang yang hari ini bisa jalan, yang bisa pergi ke gereja dengan tubuh yang sehat, betul? Bapak Ibu dari GKPU sudah latihan berkali-kali. Begitu mau pentas, mau show, mau nyanyi maksud saya. Tiba-tiba asam uratnya kambuh. Tiba-tiba darah tingginya naik gitu ya. Ya, penuh penyesalan gak? Hari ini kita gak bisa memastikan kalau hari ini kita bisa datang ke gereja, bukan? Hari ini ketika kita bangun pagi, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Apakah kita memulai hari ini dengan syukur? Jadi ungkapan syukur merupakan respon kita terhadap karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Sekali lagi ini bukan kewajiban Tuhan untuk memberikan semua yang ada pada kita hari ini. Tapi karena anugerah Tuhan. Karena pemberian Tuhan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan memperhatikan, selalu memperhatikan setiap seruan umatnya. Bahkan saat kita tidak berseru kepadanya, dia tahu setiap kebutuhan kita. Dia mengerti setiap apa yang anak-anaknya ingin butuhkan. Di dalam Ibrani 13 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bukan berarti ungkapan syukur ini seolah-olah meniadakan bahwa kita semua tidak punya beban hidup. Selain ungkapan syukur, kita juga membawa beban hidup kita kepada Tuhan hari ini. Dan Tuhan tidak pernah melarang kita untuk masuk dalam hadirat-Nya untuk membawa beban-beban itu. Sebab di satu sisi Tuhan juga mengatakan, marilah datanglah kepadaku yang letih lesu. Sebab aku memberikan kelegaan kepadamu. Begitu fairnya Tuhan sama kita. Sehingga kita tidak kemudian menunjukkan kosmetik iman kita seolah-olah kita semua orang baik-baik saja. Kita semua adalah orang-orang yang merasa layak di hadapannya. Tidak. Kita datang dengan kejujuran. Kita datang dengan segala keberadaan kita. Kenapa? Karena Dia mau menghendaki kita jujur dan apa adanya. Tanpa menutup-nutupi segala apa yang ada pada kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini menarik hari ini kita belajar tentang makna sebuah pemberian. Kita meyakini dan kita setuju kalau pemberian itu adalah sebuah akta syukur kita, sebuah pernyataan dan respon syukur kita kepada Tuhan. Tetapi marilah kita sama-sama ingin memperdalam arti pemberian itu. Karena pemberian itu adalah bukti kemurahan hati kita. Di dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Perjanjian Baru, kata kemurahan hati itu diterjemahkan dengan atau diambil dari kata eulogia. Eulogia artinya berkat. Jadi kemurahan hati itu diterjemahkan dengan berkat. Oleh karenanya ketika setiap kita memberi dalam kemurahan hati Allah, maka dipastikan bahwa pemberian itu bukan karena paksaan. Dalam bahasa Yunaninya bukan karena pleonexia, bukan karena didasari pada ketamakan, kata pleonexia itu, tetapi karena kerelaan. Jadi ketika Paulus melihat bagaimana orang-orang Kristen baik di Makedonia maupun di tempat-tempat lain mengumpulkan berkat lewat persembahan dan mereka memberikan persembahan itu kepada jemaat di Yerusalem, maka mereka mengatakan bahwa pemberian ini semua adalah karena berkat Tuhan. Oleh karenanya mereka tidak boleh memberikan apapun dan kepada siapapun dalam jumlah kecil maupun besar sekalipun bukan dengan ketamakan, bukan dengan pleonexia, dengan terpaksa. Kalau diterjemahkan di dalam Alkitab kita itu diterjemahkannya dengan terpaksa. Jadi pemberian ini melulu dimaknai menjadi sebuah berkat dan bukan sesuatu yang diambil dari mereka atas dasar ketamakan. Ya. Pemberian ini bukan sekedar menjadi sebuah juga kepura-puraan. Tetapi pemberian itu harus diberikan dengan hati yang penuh kerelaan. Maka dikatakan dalam ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, kalau kita memberi, jangan hanya kita terpacu pada apa yang Tuhan mau beri. Sebab ada ayat nih yang suka dipakai untuk hal-hal yang salah penafsiran dan salah pemahaman. Ayat 6, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa yang dimaksudkan dengan menuai dan menabur di sini bukan persoalan berapa banyak yang Tuhan mau berikan setelah kita memberi, bukan. Ayat ini tidak boleh disampitkan, artinya hanya sekadar kalau kita ngasih sedikit, Tuhan ngasih sedikit juga. Kalau kita ngasih banyak, Tuhan akan ngasih banyak juga. Bukan bicara soal materi dan soal ganjaran apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saya sering kali bilang, hal memberi kepada sesama, hal memberi kepada pelayanan gereja itu adalah bagian kita. Hal Tuhan memberi, bagaimana Dia memberi, seberapa Dia memberi itu bukan urusan kita. Itu haknya Tuhan.
Itu kedaulatannya Tuhan. Pemberian kita bukan menjadi ajang untuk kita suap menyuap Tuhan. Atau kita mancing Tuhan. Kalau kita mancing kan umpannya cacing, kalau enggak udang kecil. Supaya kita dapat yang besar. Iya kan? Apakah pemberian itu menjadi sebuah sarana kita untuk alasan dan tujuan kita untuk memancing Tuhan? Tuhan gak bisa dipancing. Dia punya kekuasaan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Makanya saya suka bilang kepada para penatua, nih mana penatua. Kalau berdoa persembahan hati-hati. Diksinya, kata-katanya harus diperhatikan, jangan sampai salah tafsir. Kalau berdoa suka begini, suka dengar gak penatua kalau berdoa begini ya. Ini saya bukan mau roasting penatua nih. Tuhan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi. Kalau yang belum memberi gimana? Kalau satu dia lupa bahwa persembahan atau memang gak bisa memberi. Di dalam kitab Imamat juga Tuhan bilang kalau engkau tidak bisa mempersembahkan apapun, berilah hatimu kepada Tuhan. Jadi seolah-olah ditafsirkan. Mungkin ada jemaat yang jemaat elok gak berani lah kalau untuk soal-soal tafsir menafsir lah ya. Tapi mungkin dalam hatinya bilang penatua ini suka membatas-batasi kuasa Tuhan. Janganlah kau batas-batasi kuasa Tuhan. Entah dia memberi atau tidak memberi, dia yang tahu dan itu urusannya dia sama Tuhan. Jangan-jangan kita hanya arahkan Tuhan kepada hanya yang tangan-tangan memberi saja. Ya itu contoh ya. Ayat ini bisa seolah mengatakan pastilah semua orang yang ke gereja pasti memberi persembahan. Makanya doanya seperti itu. Ya Bapak Ibu. Doa apa lagi yang kadang-kadang suka disalah tafsirkan. Sudahlah nanti kebanyakan nanti penatua saja jadi malu kalau disinggung-singgung begitu. Tapi gak apa-apa, ini sebagai sebuah pelajaran kita. Saya ingat apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Kenapa kita bisa memberi? Karena kita bukan sumber dari segala sesuatu yang ada pada kita. Kata Tawarikh mengatakan daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Maka ketika kita memberi, kita hanya bisa mengatakan memposisikan diri kita hanyalah sebagai saluran berkat Tuhan. Kepanjangan tangan berkat Tuhan. Kita bukan sumber dari segala berkat itu. Apakah ketika kita memberi baik persembahan di gereja atau persembahan kepada pemberian kepada saudara-saudara kita, kita seraya berkata, ya Tuhan daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmu lah persembahan ini kuberikan kepadamu. Saya pribadi mempraktekkan ini. Ketika saya menyadari pemberian itu adalah bukan karena kehebatan saya. Tapi karena dialah sumber segala apa yang memberkati saya. Betul apa yang dikatakan tadi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab ketika kita memberi bukan karena kita memberi dengan kesombongan. Bukan karena kita ingin dipuja dan dipuji orang. Bukan supaya orang itu berterima kasih kepada kita. Tetapi supaya Tuhan dimuliakan lewat apa yang kita berikan. Bagi saya, dan saya ingin mengatakan kepada kita semua. Pelayanan kita apapun bentuknya itu adalah ibadah. Karena kata ibadah itu dari kata aboda. Aboda itu bisa diterjemahkan dengan ibadah itu sendiri. Pelayanan dan juga apalagi banyak hal yang kita bisa lakukan. Jadi ketika kita satu lagi aboda itu beribadah, melayani dan bekerja. Apakah bahasa Ibrani terlalu miskin sehingga diterjemahkan dengan 3 bahasa Indonesia itu? Tidak. Karena tidak ada pemisahan antara kerja, antara ibadah dan melayani. Karena ketiga-tiganya adalah sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Tadi kita nyanyikan lagu, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Maka saya ingat apa yang dikatakan juga di dalam ayat yang lain. Ketika kita memberi, kita ingin mengatakan begini. Ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati yang berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus. Dan sekarang umatmu hadir di sini. Telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Kerelaan dan sukacita pemberian kita itu didasari bukan pada apa yang kita punya saja, tetapi pada apa yang kita katakan tadi di ayat sebelumnya, bahwa kita bisa memberi karena kita sudah diberikan Tuhan. Apakah yang Tuhan berikan melimpah? Bukan itu. Bukan soal banyak sedikit yang Tuhan berikan. Karena kalau Tuhan tidak memberikan hati yang tulus pun itu akan berbeda. Kalau kita tidak diberikan hati yang rela pun itu juga akan jadi sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Pernah gak di antara kita kalau memberi sesuatu itu kita ungkit-ungkit? Terus kita kadang-kadang kalau memberi sesuatu kita tanya lagi pada diri kita, udah 2 bulan lalu ibu itu saya kasih kue, kok dia gak ngasih saya kue sih? Ikhlas gak kalau kita ngasih seperti itu? Ya, kalau mau beri aja tanpa ingin menuntut balasan. Enggak dikasih ya syukur, enggak dikasih ya kebangetan. Dikasih sekali, udahlah. Dikasih 2 kali buat pancingan, enggak juga membalas, dikasih 3 kali. Setelah itu selesai, enggak bakal gua kasih lagi lu. Di atas ada yang begitu? Yang pakai baju warna apa? Setelah ini yang hadap saya. Yesus pernah melihat bagaimana kerelaan itu digambarkan lewat sebuah persembahan di Bait Allah. Ingat gambar ini Bapak Ibu? Ketika Yesus melihat di Bait Allah itu ada kantong-kantong yang berupa seperti corong gitu. Setiap orang boleh memberikan persembahan di Bait Allah. Dan Yesus melihat ada 2 orang yang memberikan persembahan. Ada orang kaya yang memberikan dengan flexing, pamer, ya. Mungkin kalau ada handphone dia langsung klik, langsung dia posting ya, thanks God gitu ya. Sementara ada seorang janda yang miskin, yang renta, dia mempersembahkan apa yang dia punya. Dia mempersembahkan apa yang dia punya. Gambaran apa yang kita bisa lihat dari ini? Bukankah ini sesuatu yang lebih indah di mata Tuhan? Tapi jangan juga kemudian kita ukur sedikit aja Tuhan udah terima kan? Ya kalau begitu gak usah banyak-banyak ngasih kepada Tuhan. Atau gak usah banyak-banyak ngasih ke orang lain. Bukan begitu juga. Sebab seberapa kita bersyukur itu akan diungkapkan dengan seberapa yang kita mau beri kepada Tuhan dan sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu saya ingat apa yang dikatakan Mother Teresa. Bunda Teresa, dia pernah berkatakan begini, Tuhan memberi kita sesuatu untuk dibagikan. Tuhan tidak memberi kita sesuatu untuk disimpan. Karena ketika kita mampu memberi dengan kerelaan, dengan ketulusan, Allah berkata, aku sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Memberi adalah perbuatan baik. Tapi efek memberi itu luar biasa dampaknya. Bukan saja buat orang lain, tapi juga buat kita. Betapa sebuah kebajikan dalam perbuatan baik kita itu adalah ibadah yang sejati di hadapannya. Bukan semata-mata karena kita punya, karena kita ada. Tetapi oleh karenanya kita dipakai untuk menjadi saluran berkat. Dan buat setiap mereka yang punya ketulusan, punya kemurahan hati, memberi bukan dengan sedih hati dan karena paksaan. Sesungguhnya mereka sudah beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab Allah akan memberikan kemurahan kepadanya. Amin. Kita mengambil saat hening. Setelah kita mengambil saat hening, kembali dipersilakan paduan suara senior GKPU Halim akan menyanyikan pujiannya buat Tuhan. Persembahan pujian dengan judul lagu Kau Jadi Saksiku.
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah ini. Tuhan juga masih terus memberikan kepada kami hikmat dan pengertian-Mu untuk menerjemahkan, menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Seusai kami boleh datang ke rumah-Mu, kami mau melanjutkan ibadah yang Tuhan terus perkenankan buat kami. Firman-Mu sudah ditaburkan, dan biarlah setiap kami juga boleh menjadi penuai firman Tuhan, agar banyak orang yang mengenal Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Kami diminta terus Tuhan, dipanggil untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam setiap tindakan nyata yang berkenan bagi-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Pekan lalu kami dikejutkan dengan berbagai berita. Kami menjadi bangsa yang kembali mencoreng muka kami sendiri dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan, tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat kami. Ya Tuhan, sampai berapa lama lagi tindakan ini masih terus menjadi bagian dari kehidupan bangsa negara kami. Namun di atasnya kami mau berdoa, Tuhan limpahkan segala hikmat dan rasa takut akan Tuhan bagi setiap pemegang kekuasaan, bagi mereka yang saat ini diberikan amanat untuk menjabat di posisi mereka masing-masing, baik di sipil maupun di militer. Kami berdoa biarlah Tuhan, mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri. Hukum tetap ditegakkan, para penegak hukum betul-betul kebal terhadap praktek-praktek suap dan apapun. Sehingga kami bangsa Indonesia, masyarakat umum boleh melihat ada kebaikan, kemajuan, di mana hukum boleh ditegakkan, keadilan boleh sungguh-sungguh dihadirkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persatuan negara kami. Tengah-tengah begitu banyak juga upaya-upaya untuk memecah belah negara kami lewat sentimen-sentimen agama, tindakan-tindakan yang mengatasnamakan agama yang justru malah memecah belah aparat keamanan, pemerintah daerah, dan segenap tokoh-tokoh agama, lintas agama boleh sungguh-sungguh membangun sebuah citra yang positif, sebuah keadaan yang kondusif bagi toleransi yang terus dipupuk di negara kami. Kami berdoa juga Bapa untuk berbagai konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Mereka yang saat ini terdampak, masyarakat umum yang saat ini mengalami ketakutan, mengalami kekurangan baik makanan, dan juga mereka yang saat ini sedang tertati-tati untuk menjalani dan menatap hari esok. Biarlah Tuhan damaikan negara-negara yang sedang berkemelut ini. Tuhan pakai setiap lembaga-lembaga dunia untuk bisa duduk bersama, mengambil jalan keluar yang terbaik bagi negara kami. Kami ingat juga Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam kondisi sakit.
mereka yang membutuhkan pengobatan, pemulihan, dan mereka yang terus berharap akan kesembuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus boleh letakkan kuasa-Mu, curahkan kekuatan dan penghiburan-Mu. Berkati setiap apa yang mereka pakai dan mereka jalani sebagai rangkaian pengobatan. Kami berdoa buat keluarga yang berduka saat ini, baik keluarga almarhumah Ibu Listiani Maya dan keluarga Bapak Thomas Haryono. Biarlah mereka semua Tuhan ada di dalam dekapan kuasa kasih-Mu, dalam anugerah dan penghiburan di tengah rasa kehilangan yang mereka rasakan hari ini. Kami berdoa buat setiap mereka yang mengalami pasang surut kehidupan yang saat ini sedang ada di titik nadir, titik lemah, di mana mereka sulit untuk seolah-olah maju, menatap hari esok seakan-akan mereka tidak memiliki harapan lagi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami membawa mereka di dalam doa. Kami serahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami, Bapak Ibu dari kelompok paduan suara senior GKPU Halim. Terima kasih kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan boleh menyatukan kami. Kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka masing-masing. Biarlah di masa-masa tua mereka, Tuhan mau terus pakai mereka untuk menjadikan hidup ini sebagai sebuah kesempatan melayani-Mu. Sebagaimana Tuhan menghantar mereka ke tempat ini, Tuhan juga yang akan menyertai perjalanan pulang saudara-saudara kami dari GKPU Halim. Akhirnya kami menyerahkan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, berkati mereka dimanapun mereka berada. Limpahi kami dengan kasih-Mu, satukan kami Tuhan, agar kami tetap menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menyembah Engkau dan keluarga yang mentaati perintah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah kehidupan kami. Dalam segala ketidakberdayaan kami serahkan doa ini dengan satu keyakinan Engkau menjawab dan mengabulkan doa kami. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap permohonan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami ingin sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai wujud nyata dari rasa syukur atas damai sejahtera yang telah mendiami hati kita, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan juga bisa dengan kris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja.
Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 462, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bangkit berdiri, menyanyikan bait yang ketiga. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
pencipta langit dan bumi, yang mengaruniakan hujan dan matahari, yang memberikan berkat kasih karunia melalui penebusan Yesus Kristus Tuhan kami, yang membebaskan kami dari dosa. Kami bersyukur di dalam Allah Roh Kudus yang memelihara hidup kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Allah, dan kami memohon berkat-Mu, agar biarlah segala sesuatu yang kami berikan ini menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Pakailah menjadi alat-Mu di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, dan biarlah kami ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami menjadikan hidup kami persembahan yang kudus berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ucapan syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita belum selesai, walaupun kita akan selesaikan ibadah di tempat ini. Ibadah kita harus lanjutkan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Lewat apa yang kita berikan, sesungguhnya kita tidak sedang memamerkan apa yang kita miliki. Ketika pemberian itu kita bawa dengan hati yang tulus, rela, dan tanpa paksaan. Sesungguhnya kita sedang menghadirkan kemurahan hati Allah yang tanpa batas. Maka biarlah ibadah kita adalah sebuah berita yang kita mau bawa terus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga setiap orang boleh mengalami kasih Tuhan. Pujian pengutusan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberi Putra Tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah Tuhan mengutus saudara untuk membawa berita kesukaan, sambil kita menerima berkat Tuhan yang menopang kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Marilah kita kembali menyanyikan KK 745, kita harus membawa berita. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Silakan duduk Bapak Ibu, marilah kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.